Nah, ini bisa teman-teman lihat langsung ya, ini adalah backlog yang gagal ya, gagal 99% kemarin ya. Ada yang belum di-inok juga, jadi ini keburu nggak sempat kemarin, jadi kita buang aja. Nah, teman-teman bisa lihat ini backlognya kontaminasi hampir 99%, namun lihat nih, Masya Allah, jamurnya masih tumbuh teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini, jamurnya masih tumbuh. Di sini banyak kita temukan yang namanya keajaibannya teman-teman. Terkadang kita sudah melakukan sesuai dengan SOP ya untuk produksinya, bagaimana cara pengadukan, sterilisasi, bahkan cara inokulasi atau pembibitan, namun masih gagal lebih dari 90%. Nah, ketika kita uring-uringan atau sepelein, nih masih tumbuh segar ya. Dari pengalaman kita, ada beberapa pemicu bagaimana caranya jamur ini tumbuh dan perawatannya lebih gampang. Oke, kita akan bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman petani jamur tiram se-Indonesia. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan sukses selalu buat teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini Amin akan berbagi sedikit bagaimana nih trik ataupun tips agar perawatan jamur ini lebih mudah, dan bagaimana caranya jamur ini lebih cepat tumbuh. Karena ada beberapa ya yang perlu teman-teman ketahui. Karena jamur tiram ini merupakan tanaman ataupun makhluk hidup, tentunya ada beberapa penanganan ataupun beberapa kebutuhan yang harus terpenuhi dari jamur tiram itu sendiri agar bisa tumbuh. Di antaranya nutrisi atau makanan, dan suhu ataupun bagaimana cara dia hidup di habitat aslinya seperti apa, serta perawatannya ya. Oke teman-teman, sebelumnya kasus yang sering terjadi itu kontaminasi pada jamur tiram ataupun backlog, dan kontaminasi ini biasanya terjadi ketika kita sudah melakukan pembibitan dan kita lihat perjalanan miseliumnya sekitar 10-15 hari setelah inokulasi atau pembibitan, nanti akan terlihat kontaminasinya, apakah kontaminasi hijau, kontaminasi hitam, ataupun kontaminasi jamur atau miselium yang tidak jalan ya. Oke, di sini Amin sedikit berbagi bagaimana caranya jamur ini bisa tumbuh dengan baik. Ada beberapa poin-poin yang harus teman-teman ketahui dan penuhi. Yang pertama yaitu dari segi kualitas, baik itu media ataupun bibit. Nah, media backlog terutama serbuk ataupun gergaji itu harus media yang memenuhi standar. Artinya serbuknya serbuk baru dan tidak terkontaminasi dengan bahan lain seperti minyak, oli, ataupun dengan kotoran. Nah, itu yang paling utama. Ya, dedak ataupun bekatul itu bekatul yang baru. Jangan gunakan bekatul yang sudah apa ya teman-teman, yang sudah usang, bahkan sudah ada kutunya. Itu dari segi kualitas. Selanjutnya dari segi penanganan. Jadi teman-teman sebagai petani jamur tiram harus tahu poin-poin penting untuk pengolahan ataupun produksi. Kenapa? Untuk membuat media backlog yang paling utama yaitu komposisi. Di komposisi idealnya 100 kg serbuk dicampur dengan 20 kg dedak, dicampur 2 kg kapur ataupun dolomit dengan air sekitar 60%, artinya airnya tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Selanjutnya, teman-teman harus mensterilisasi ataupun sterilisasi itu
pengukusan yang lebih kurang 8 atau 7 ya, 7 sampai 9 jam air mendidih, baik itu dengan bahan bakar kayu ataupun bahan bakar minyak ataupun gas. Nah, itu lebih bagus ya. Jadi ciri-ciri kematangan backlog, baunya lebih harum ya teman-teman, baunya khas ya. Dan ketika teman-teman pembibitan, usahakan bibitnya bibit yang masih baru. Artinya gunakan bibit F2 ataupun F3 yang masih tebal miseliumnya teman-teman. Lakukan pembibitan sesuai dengan aturan ya, seperti teman-teman membibit di ruangan yang tertutup ataupun ruangan steril. Selanjutnya, hal penting yang perlu teman-teman ketahui yaitu penanganan ketika masa inkubasi, yaitu masa perambatan miselium, yang mana masa inkubasi ini jauh berbeda dengan masa panen. Jadi inkubasi dan panen itu jauh beda ya teman-teman, yang mana ini bertolak belakang. Ketika masa inkubasi atau perambatan miselium, suhu yang dibutuhkan itu adalah suhu yang sedikit panas, yaitu sekitar 30 derajat ya, lebih kurang 30 sampai 32 derajat Celcius, yaitu di ruangan inkubasi yang tertutup. Kalau bisa ketika kita menyimpan atau masa inkubasi itu perjalanan miselium 15 sampai 100% atau full miselium di backlog, itu usahakan suhunya panas, makanya kita tutup dengan terpal ataupun handuk ataupun kain. Dan ini juga untuk mencegah akan munculnya jamur-jamur liar atau kontaminasi ya. Dan selanjutnya, hal yang paling penting ini adalah poin penting agar teman-teman bisa merasakan kesuksesan ataupun keberhasilan dalam budidaya jamur tiram, yaitu masa panen. Karena yang kita harapkan hasil akhirnya adalah panen yang berlimpah. Nah, bagaimana cara perawatan jamur ketika masa panen atau di kumbung ataupun di saung ataupun di rumah jamur ini? Yang paling penting yang pertama yaitu teman-teman harus mengetahui kondisi habitat jamur itu sendiri, yang mana habitat jamur ini tumbuh di tempat yang lembab, yang tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Itu yang perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu. Nah, untuk itu teman-teman mengakalinya dengan bikin ruangan ataupun rumah jamur itu untuk menghindari cahaya matahari langsung. Nah, untuk mengakali habitat ataupun dia tumbuh di tempat yang lembab, teman-teman usahakan dalam ruangannya lembab ya. Bisa teman-teman bikin atapnya yang sejuk atau bikin rumah jamur di perkarangan yang banyak pepohonan, atau teman-teman akali dengan bikin shower atau pengkabutan dengan air di dalam ruangan. Yang penting suhu ruangan yang ideal adalah 26 sampai 28 derajat Celcius. Itu suhu kelembapan ya. Supaya jamur ini kualitasnya bagus, usahakan panennya pagi hari ya, itu menjelang jam 7 pagi karena jamur masih segar. Dan usahakan panen jamur yang tidak terlalu lebar ya teman-teman, jamurnya masih tebal ya, permukaannya masih tebal atau lembarannya masih tebal. Nah, untuk backlog yang gagal masih bisa tumbuh selagi miseliumnya masih ada ya, meskipun putihnya sedikit 10%, itu masih bisa tumbuh jika teman-teman siasati dengan backlognya ditaruh di